review dan nambah penjelasan yang sebelumnya. Jadi bab sirah kita ini awal kita belajar tentang keluarga Nabi. Nah, di antaranya kemarin kita membahas tentang kakeknya Nabi yang namanya Hashim. Nabi SAW itu kenapa dari Hashim? Karena terkenal Rasulullah SAW itu Bani Hashim. Itu Bani Hashim. Sehingga kadang disebut Al-Usratul Hashimiyah. Nah, keterangan tambahan tidak ada di sini, keterangannya nggak ada di kitab ini, tapi di kitab sirah yang lainnya. Hashim itu seseorang yang sangat dermawan. Jadi tetap ciri-ciri kebaikan orang itu dari zaman itu sampai zaman sekarang, orang yang dermawan itu adalah orang yang selalu dikenang oleh masyarakat. Nah, orang pelit dikenang juga, tapi karena jeleknya, bukan karena baiknya. Orang pelit itu dikenang juga, tapi karena jeleknya. Orang dermawan itu dikenang. Hashim itu beliau tiap hari di depan rumahnya buka meja isinya hidangan. Di orang dari luar kota, orang yang tidak bisa makan itu makan di situ semua. Dan itu tidak pernah hidangan itu kosong. Jadi habis isi. Dan terkenal tampannya luar biasa. Itu seakan-akan jadi betul-betul dalam kitab sirah itu betul-betul menampakkan seperti pembawa nurnya Nabi Muhammad SAW. Sampai itu pembesar Arab kalau ke Mekah ngajak putri-putrinya, kenapa? Berharap putrinya diperistri sama Hashim. Karena saking tampannya. Ya kan? Kalau orang ketemu kita kan putrinya disembunyiin malahan, ya kan? Kalau ketemu Hashim ini putrinya malah ditunjukin. Bahkan juga pernah dikatakan Raja Romawi itu pernah ngirim surat ke Hashim. Beliau mengatakan, saya dengar tentang engkau kedermawananmu yang luar biasa. Dan saya punya seorang putri yang cantiknya luar biasa. Tidak ada perempuan melahirkan anak secantik putri saya ini. Tidak pernah ada orang secantik itu dilahirkan oleh perempuan manapun juga. Kalau kamu mau akan saya nikahkan kamu dengan putriku itu. Jadi sempat mau diangkat jadi menantunya Raja Romawi. Jadi dulu Raja Romawi itu raja terbesar di dunia. Itu kan Romawi sama Persia. Itu Hashim, kakeknya Rasulullah SAW. Nah, Hashim ini wafat usianya muda, umur 25 tahun. Umur 25 tahun, tapi sudah punya 4 putra dan 5 putri. Zaman sekarang umur 25 tahun baru ditanya nikahnya kapan ya. Nah sekarang yang berikutnya yaitu Abdul Muthalib. Ya, jadi sepeninggal Hashim bin Abdi Manaf, maka urusan ngasih minum dan makan orang-orang tamu-tamu Mekah itu dipegang sama saudaranya Hashim, namanya Al-Muthalib bin Abdul Manaf. Nah, itu seorang yang terkenal di kaumnya, dipatuhi, bahkan julukannya Al-Fayyad. Fayyad itu artinya sang dermawan. Fayyad itu air yang berlimpah. Ibarat banjir, jadi karena kedermawanan itu sampai kayak banjir, udah habis-habis gitu. Kalau ngasih itu udah habis-habis. Nah, Abdul Muthalib tatkala Muthalib mendengar punya anak namanya Syaibah, bahwasanya saudaranya punya anak namanya Syaibah. Dia punya anak namanya Syaibah. Ketika itu tinggalnya ada di Madinah. Jadi karena Hashim itu lewat Madinah nikah sama seorang perempuan, syaratnya ketika nikah sama perempuan itu, yaitu perempuannya tidak boleh dibawa kemana-mana.
Akhirnya Hashim itu wafat, kemudian setelah itu perempuannya tinggal di Madinah mengandung anaknya Hashim, namanya Syaibatul Hamdi. Syaibun itu artinya uban. Jadi ketika lahir itu sudah ada ubannya, tapi nampak wajahnya itu wajah yang menyenangkan, namanya Syaibatul Hamdi. Singkat cerita, ada orang dari Mekah ke Madinah. Orang dari Mekah ke Madinah. Sampai di Madinah, kelihatan Syaibah ini. Dari bentuk fisiknya, suku Quraisy. Artinya nampak ini suku Quraisy, ini bukan penduduk Madinah. Karena paling beda sendiri. Diselidiki, anaknya siapa? Anaknya Fulana. Bapaknya siapa? Bapaknya datang dari Mekah kemudian wafat. Oh, suku Quraisy berarti. Maka orang Mekah ini setelah dari Madinah pulang ke Mekah ngomong sama Muthalib. Muthalib, saudaramu Hashim punya anak di Madinah. Iya, di tempat ini nama anaknya Syaibah. Wah, akhirnya Muthalib datang. Nyari, begitu lihat aja langsung tahu. Ini ponakanku ini. Langsung dipeluk, kemudian mau dibawa. Nah, tapi Syaibah itu atau Abdul Muthalib, nama sebelumnya kan Syaibah atau Abdul Muthalib, nolak, nggak mau, harus izin sama ibu. Awalnya pamit sama ibunya, ndak di sini sama ibunya, ndak, itu anak dari kecil di Madinah. Kata Muthalib, ini anak punya kerajaan, kerajaan Indonesia ditokohkan bapaknya, dia ditunggu sama orang-orang Mekah. Biarkan dia tinggal di tanah sucinya Allah Ta'ala. Akhirnya diizinkan. Akhirnya Syaibah berangkat ke Madinah itu bonceng sama Muthalib. Ketika sampai dari Madinah ke Mekah, sampai ke Mekah, orang-orang lihat, loh, Muthalib sama siapa ini? Oh, bawa budak. Akhirnya anak ini sebelum ketahuan nama aslinya udah viral julukannya. Nama aslinya kan Syaibah. Julukannya apa? Budaknya Muthalib, Abdul Muthalib. Wah, akhirnya setelah itu Muthalib klarifikasi, enggak, itu ponakanku, anaknya Hashim ini. Ini anaknya Hashim. Itu anaknya Hashim. Akhirnya setelah itu barulah orang-orang tahu, oh ternyata anak Hashim. Tapi sudah viral dulu julukannya Abdul Muthalib. Itu kan dulu mau klarifikasi kan repot mungkin ya. Jadi tidak dikenal dengan nama Syaibah, tapi dikenalnya Abdul Muthalib. Akhirnya Abdul Muthalib tinggal di rumah pamannya yaitu Muthalib sampai ketika itu Muthalib meninggal di wilayah Yaman. Maka Abdul Muthalib menggantikan kedudukannya. Jadi Hashim tokoh, Hashim wafat ganti adiknya Muthalib, Muthalib wafat ganti anaknya Hashim yaitu Abdul Muthalib. Dia yang dapat pangkat tinggi, dicintai oleh masyarakat. Nah, ketika Muthalib wafat, ternyata Muthalib itu punya adik. Udah punya adik namanya Naufal. Naufal itu merampas wilayah punyanya Abdul Muthalib, ponakannya sendiri. Jadi merampas wilayah keponakannya sendiri. Abdul Muthalib ketika itu memang ditokohkan, tapi ini urusannya sama paman Kalau dia urusannya sama orang lain, yang Quraisy ya bela, urusannya sama paman sendiri. Ketika dia lihat tanahnya itu dirampas, kemudian dia bilang gini sama orang-orang Quraisy, tolong aku didolimi sama pamanku. Kata orang Quraisy, kita tidak enak, masa kita ikut campur, itu kan urusan keluarga. Kita tidak berani ikut campur. Ya padahal malas saja ngurusi, itu kan bukan.
karena tidak enak, malas saja ngurusi. Sampai akhirnya ketika itu, kok Abdul Muthalib ini bingung, kok tidak ada yang mau nolong saya ya. Akhirnya ngomong sama keluarga ibunya, ngirimkan syair. Itu syairnya di Tarikh Ibn Hisham itu ada. Syairnya itu mengatakan aku sendiri di sini, tidak ada yang menolong aku dan lain sebagainya. Orang Madinah itu jagoan perang. Begitu tahu nih keponakannya, kan berarti saudara-saudara ibunya kan? Saudara ibu tahu keponakannya diganggu, langsung datang tokohnya Bani Najjar namanya Abu Sa'ad bin Adi, membawa 80 pasukan berkuda. 80 pasukan berkuda. Dan Madinah itu terkenal karena orang-orang Madinah itu hidupnya perang. Orang-orang Madinah itu hidupnya perang. Perang saudara. Ini perang saudara terus. Jadi terkenal jagoan perang. Mekah kan damai. Orang Mekah itu jarang mengalami perang, enggak kayak orang Madinah. Mekah kan damai. Begitu datang Mekah, heboh ini. Abdul Muthalib datengin, ayo singgah di rumahku paman. Enggak, demi Allah saya tidak akan singgah kemana-mana sampai aku ketemu Naufal. Gitu. Ini Abu Sa'ad bin Adi ini, itu langsung nyari Naufal. Naufalnya lagi duduk di Hijr Ismail di Ka'bah. Dulu tuh Ka'bah tempat tongkrongan dulu tuh. Tempat tongkrongannya mereka tuh di Ka'bah. Tempat tongkrongan. Dia nggak banyak omong. Dia tuh turun, itu banyak orang di situ. Dia datang bawa pedangnya, langsung pedang taruh di lehernya Naufal. Kembalikan tanahnya anaknya saudariku, ponakanku, kembalikan. Kalau enggak, kamu tak bunuh pakai pedang ini. Itu akhirnya langsung pakai demi Tuhannya Ka'bah. Kalau kau tidak mengembalikan tanahnya ponakanku, putra dari saudariku, tak penggal kau. Langsung, sudah, saya kembalikan. Itu kembalikan, tokoh-tokoh Quraisy. Jadi saksi semua ya, dia sudah mengembalikan tanahnya keponakanku. Sudah. Nah, setelah itu kemudian tinggal baru 80 orang ini tinggal di rumahnya Abdul Muthalib selama 3 hari, kemudian umroh, setelah itu pulang ke Madinah. Nah, setelah itu akhirnya Naufal itu masih dendam. Naufal itu bermusuhan dengan Bani Hashim. Padahal itu keponakannya jadi Naufal akhirnya itu bersahabat dengan Bani Abdus Syams bin Abdul Manaf. Itu. Kemudian setelah itu ketika lihat Naufal itu punya teman, maka ada namanya suku Khuza'ah. Khuza'ah ini ketika lihat orang Madinah aja mendukung Abdul Muthalib, lah kok kita tidak ikut dukung. Akhirnya suku Khuza'ah mendukung Bani Hashim, itu Abdul Muthalib gitu. Akhirnya kemudian perjanjian inilah nanti akan jadi cikal bakal daripada Fathu Makkah. Akan jadi cikal bakal daripada Fathu Makkah. Di antara peristiwa penting yang terjadi di Haram di masa Abdul Muthalib adalah penggalian sumur Zam-Zam dan juga peristiwa pasukan gajah. Kalau di kitab ini itu peristiwanya tidak dijelaskan. Langsung lanjut ke biografinya Abdullah. Tapi kalau di kitab Ar-Rahiqul Mahtum cetakan yang terbaru kisahnya ada. Itu kisahnya ada, ini saya bacakan nih kisah dari kitabnya. Jadi gini, dulu itu sumur Zam-Zam itu tertutup. Sumur Zam-Zam itu dulu
tertutup. Orang mau nyari di mana letaknya bingung, tapi tahu kabarnya ada, tapi barangnya enggak ada, tertutup. Sampai akhirnya suatu ketika Abdul Muthalib itu mimpi disuruh menggali sumur Zam-Zam dan tempatnya ditentukan, tempatnya di sini. Tempatnya ada di sini. Ada tempatnya. Gitu. Anda jangan bingung. Kok pakai mimpi terus? Gini loh, mimpi itu kadang-kadang petunjuk. Mimpinya orang kafir aja bisa jadi petunjuk kok. Coba. Firaun tuh kok bunuhin bayi Bani Israel kenapa? Karena apa? Dia mimpi. Mimpinya apa? Ada seorang anak dari Bani Israel nanti akan menggulingkan kerajaannya Firaun. Kejadian enggak mimpinya? Kejadian enggak? Mimpinya orang kafir aja bisa petunjuk kok, apalagi mimpinya orang yang beriman. Paham ya? Raja Mesir zaman Nabi Yusuf belum beriman. Tapi ketika mimpi 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, ada 7 tahun masa subur, 7 tahun masa paceklik. Kejadian enggak? Quran itu menceritakan mimpi. Mimpinya orang yang belum beriman aja itu kadang-kadang kejadian, apalagi mimpinya orang-orang yang baik. Begitu, bagi mimpinya orang-orang yang baik. Cuma urusan mimpi ada batasannya ya. Jangan sampai urusan mimpi kemudian mengalahkan syariat. Udah mimpi tidak bisa mengalahkan syariat. Jadi kalau misalkan Anda mimpi Anda suruh gali tanah di sini ada harta karun, haram. Karena ini masjid. Karena ini masjid tak boleh dirusak. Paham enggak? Tapi kalau rumah Anda kok ada harta karunnya silahkan, mau Anda apain silahkan. Cuma kalau Anda mimpi ada harta karun, saya yakin mimpinya enggak benar kalau gitu. Nah, akhirnya intinya mimpi itu bisa dipercaya bagi orang tertentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, gitu loh ya. Tidak sembarangan. Nah, terus kok kadang-kadang mimpi. Saya tuh pernah dapat pertanyaan dari ibu-ibu. Habib, maknanya apa? Saya mimpi nikah sama suaminya orang. Padahal ibu-ibu yang sudah punya suami. Saya bilang itu mimpi dari setan, Bu. Jangan di follow up dalam pikiran, nanti akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak baik. Jadi ada aturan syariatnya. Ada aturan syariatnya. Ada keterangan gini. Ada hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah akhir zaman, hampir-hampir mimpinya orang mukmin itu bukan mimpi dusta. Kalau sudah akhir zaman, hampir-hampir mimpinya orang mukmin itu bukan mimpi dusta. Dijelaskan sama para ulama, kalau sudah akhir zaman itu orang yang beriman pada Allah Ta'ala kadang-kadang dia mendapatkan sesuatu itu lewat jalur mimpi. Dengan catatan mimpi yang tidak berdusta itu bagi orang-orang yang kalau dia hidup dia kan mimpi kan tidur, dia kalau melek mulutnya juga nggak dusta. Paham ya? Dia kalau pas matanya melek mulutnya nggak dusta. Maka kalau dia merem dia mimpinya juga nggak dusta insya Allah. Tapi kalau dia melek aja udah dusta terus, ya kalau meleknya aja bohong, apalagi ketika merem mimpi. Nah, itu ya. Ada keterangan dari ulama begitu. Akhirnya singkat cerita, Abdul Muthalib digali ternyata nemu ini peninggalan suku Jurhum. Suku Jurhum itu yang pertama kali tinggal di Mekah bareng sama Nabi Ismail dan Siti Hajar. Suku Jurhum ada emas, ada pedang, macam-macam.
pedangnya taruh di Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, ketika Abdul Muthalib itu mulai gali Zam-Zam, orang-orang Quraisy ada yang gak suka. Kenapa? Boy ini bentar lagi tambah viral dia. Dia masuk dalam sejarah penemu sumur Zam-Zam. Tidak bisa. Saya juga harus ikut. Akhirnya orang-orang Quraisy datang ke Abdul Muthalib. Kita bantuin ya. Abdul Muthalib, enggak, ini urusanku. Aku yang dapat isyarah, biarkan aku. Biarkan aku. Kata mereka, udah bisa itu. Walhasil akhirnya ribut. Nah, mereka kalau ribut itu datang ke tempatnya dukun perempuan. Ya waktu itu ya anggap orang pintar, anggap kayak zaman sekarang kayak dukunnya begitu. Dukunnya di mana? Di daerah Syam. Jauh. Di daerah Syam. Di daerah Syam. Nah, itu ketika mereka berangkat, itu rombongnya Abdul Muthalib sering turun hujan. Rombongannya satunya nggak pernah turun hujan. Akhirnya mereka sadar, iya bener ini buat Abdul Muthalib ini berarti. Akhirnya kemudian diputuskan ketika itu memang khusus ini untuk Abdul Muthalib. Nah, akhirnya Abdul Muthalib bilang, kalau saya nemu Zam-Zam, nanti kalau saya berhasil nemu Zam-Zam, nanti kalau saya punya 10 anak laki-laki, saya akan menyembelihnya di depan Ka'bah. Saya akan menyembelihnya di depan Ka'bah. Nah, itu baru kita baca yang Abdullah halaman 99. Halaman 99. Nah, Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad SAW. Ibunya namanya Fatimah binti Amr bin Aid bin Imran bin Mahzum bin Yaqudhah bin Murrah. Abdullah itu anaknya Abdul Muthalib yang paling tampan, paling cakep, paling dicintai. Nah, Abdul Muthalib kan nazar, kalau punya 10 anak, nazar mau nyembelih anaknya. Menyembelih anaknya. Nah, ketika itu ringkasnya anaknya udah 10. Anaknya sudah 10. Maka akhirnya dia tahu dia kayaknya udah tidak mungkin punya anak lagi. Akhirnya dia mau bayar nazarnya ketika dia ngurusi sumur Zam-Zam. Sampaikan ke anaknya, bapak pernah nazar loh, kamu harus ada yang saya sembelih. Akhirnya mereka semua patuh. Ditulis namanya di anak panah, kemudian diundi. Kemudian di patung berhala Hubal yang disembah mereka tuh. Begitu di anak panah dikocok, ternyata yang keluar namanya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abdul Muthalib dengan tegarnya anak yang paling dicintai. Karena orang itu kalau membawa nurnya Nabi Muhammad SAW itu beda. Ada daya tarik yang luar biasa yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Abdul paling dicintai. Digandeng anaknya, bawa parang, ketika itu mau disembelih di depan Ka'bah. Geger. Keluarganya Bani Mahzum ini ibunya Abdullah, bari ipar-iparnya orang-orang Quraisy, kemudian Abu Thalib saudaranya Abdullah, jangan Abdullah jangan disembelih, ini itu dan lain sebagainya. Abdul Thalib lihat satu, Abdullah juga cinta sama Abdullah, kok satu kota bergejolak. Itu ada referensi juga pernah kita baca, orang-orang Quraisy ngomong gini, Abdul Muthalib kok jangan gitu, karena kalau kau sampai kau nyembelih anakmu nanti jadi tradisinya orang Mekah. Kalau ada aja dikit nazar nyembelih anak, bahaya. Anda tidak punya anak laki kita, tiap ada apa-apa nazar disembelih. Udah gini aja, cari kan orang pinter lah, dukun perempuan. Dulu tuh senengnya deket-deket ke dukun. Ada sampai Pak dukun itu gini, ya udah undi lagi aja. Kamu undi. Kalau kamu undi keluar nama Abdullah, berarti kamu 10 ekor unta, siapkan.
Kalau kamu undi keluar nama unta, langsung kamu sebut 10 ekor unta. Nih kalau mau undi Abdullah, kamu coba lagi. Abdullah lagi berarti 20 ekor unta. Terus gitu. Akhirnya diundi, subhanallah 10 kali keluarnya Abdullah terus. Total berapa ekor unta kalau gitu? Begitu 100 ekor unta, keluar lagi unta. Berarti memang tebusannya itu dengan 100 ekor unta. Akhirnya nyembelih 100 ekor unta. Itu 100 ekor unta itu berapa miliar itu? Satu unta yang bisa dipakai perjalanan jauh ya. Unta-unta biasa. Yang anggap 50 juta. 50 juta. Lalu 10 berarti berapa? 500 juta ya kan? Lalu 100 5M. Sembelih. Daging unta siapapun orang mau ngambil gitu. Dulu tebusan orang tuh kalau menghilangkan nyawa penggunaan itu 10 ekor unta. Setelah kejadian itu jadi jumlahnya 100 ekor unta dan akhirnya diikrar oleh Islam. Nah, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Nabi itu bersabda begini, "Ana ibnu dzabihain." Aku ini anak dari dua orang yang disembelih. Maksudnya Ismail alaihissalam dan Abdul hampir disembelih tapi enggak jadi. Nah, bapak-bapak ini di buku yang buku Anda itu ada penjelasan tahrid hadis nanti. Ini hadisnya enggak sahih dan sebagainya. Jangan fokus ke sini. Ini kitab sirah ini ketika ini menang lomba juara 1 itu kan berarti sudah diteliti. Memang ilmu hadis itu para ulama akan menemukan celah dari persepsinya masing-masing. Ada hadis disebutkan di kitab ini, ya sudah kita ikut aja gitu. Jadi tidak usah fokus dengan keterangan di sini ya. Nah, setelah itu Abdullah menikahkan anaknya yaitu dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Karena Aminah itu dianggap sebagai wanita paling terpandang di kalangan Quraisy dari segi keturunan kedudukannya. Karena bapaknya itu pemimpin Bani Zuhrah. Abdullah akhirnya hidup bersama dengan Aminah di Mekah. Tidak lama kemudian Abdullah diutus ke Madinah untuk ngurusi kurma. Ternyata Abdullah meninggal di Madinah. Di Madinah saat itu usianya 25 tahun. Menurut pendapat ahli sejarah, Abdullah meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Tapi ada pula yang berpendapat Abdullah itu meninggal dunia 2 bulan setelah Rasulullah SAW itulah. Tapi yang paling masyhur Abdullah itu wafat ketika Nabi SAW belum dilahirkan. Nah, pun warisannya yang ditinggalkan oleh Abdullah itu 5 ekor unta, domba, ada pembantu wanita dari Habasyah namanya Barokah, itu julukannya Ummu Aiman yang merupakan pengasuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.